Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar setia Renungan Harian Eva Tamu dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan secara bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita di malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Maha Besar Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami muliakan di dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Di malam yang penuh sukacita dan berbahagia ini Tuhan, kami akan bersaksi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami sebelum masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan di malam hari ini Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang penuh dengan kedosaan kami. Untuk itu ampunilah kami dengan segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan, agar firman yang sebentar kami baca dan merenungkan bersama ini mengambil bagian dalam kehidupan kami selaku orang percaya. Berkatilah para pendengar setia Renungan Harian Eva Tamu dimanapun Anda berada. Dengan kuasa-Mu Tuhan, agar ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan dan mendengar renungan kami ini, mereka dikuatkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu ini juga yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Tutus bungkus hamba dengan kuasa-Mu Tuhan, urapi hamba di dalam kuasa dan kemuliaan-Mu ya Bapa, agar ketika hamba berbicara mengenai firman ini menjadi satu berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita sekalian, terlebih khusus para penonton setia Renungan Harian di mana saja berada. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius 11 ayatnya yang ke-29, dengan perikop pembacaan adalah ajakan juru selamat. Dan menjadi nats pembimbing kita di saat ini adalah pada ayatnya yang ke-29 yang mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Demikian jauh firman Tuhan kita di saat ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarnya, bahkan memperlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam hari-hari hidupnya. Terpujilah Kristus Yesus. Para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, kerendahan hati adalah salah satu sifat yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dalam Injil Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus mengundang kita untuk belajar darinya, karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Dengan mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, kita akan menemukan ketenangan bagi jiwa kita. Kerendahan hati adalah sikap hati yang menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita tidak membanggakan diri kita atas keberhasilan atau kemampuan kita, tetapi mengakui bahwa semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Para penonton setia program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, ketika kita memiliki hati yang rendah, hati kita menjadi lebih terbuka untuk menerima bimbingan dan pengajaran dari Tuhan serta orang lain. Kerendahan hati juga membawa kita kepada sikap yang penuh kasih dan pengertian terhadap orang lain. Kita tidak memandang diri kita lebih tinggi dari orang lain, melainkan kita menghargai setiap individu sebagai ciptaan Tuhan
yang berharga. Dengan sikap rendah hati, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan penuh kasih dengan orang lain. Saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, Tuhan menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita sebagai orang percaya dan beriman. Apakah saat ini Anda dan saya telah belajar untuk selalu rendah hati terhadap sesama? Begitu pula apakah saat ini Anda dan saya telah menyatakan dalam hidup untuk selalu menyatakan kasih Yesus, selalu menerangi hidup kita dan setia mengikuti teladan dari Yesus? Contoh karakter Kristus menjadi saksi iman untuk kita semua, saudaraku. Untuk itu, mari kita belajar teladan yang Tuhan Yesus nyatakan untuk kita, agar kita semua memiliki rasa rendah hati dalam setiap hidup dan kehidupan. Karena apa yang Tuhan buat menjadi satu anugerah yang terindah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Baik para penonton setia yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita telah mendengarkan renungan harian Efata Malam Menu di saat ini. Untuk itu, mari kita mensyukurinya dalam doa. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Engkau nyatakan bagi kami di malam hari ini. Renungan yang telah kami dengar bersama di saat ini Tuhan mau memberkati itu menjadi berkat untuk mempertumbuhkan iman rohani kami semua. Baik pendengar setia dimanapun berada, bahkan kami selaku perenungan di malam hari ini. Tuhan, jangan tinggalkan kami, tetapi tutup bungkus kami dengan firman-Mu ini Tuhan. Jadikanlah firman ini menjadi terang bagi jalan hidup kami, dan jadi berkat bagi kehidupan kami semua. Bapa di sorga, hanya Engkaulah tempat di mana kami bersandar pengharapan kepadamu. Berkati kami dengan program ini Tuhan, agar program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa Bapak Stephen Sasaboni yang menjadi koordinator dalam hal meliput akan renungan harian ini. Tuhan berkati dia dengan segala program yang dia jalani ini. Berikanlah dia kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan kehidupan keluarganya Tuhan Engkau berkati. Dan biar melalui dia banyak orang diselamatkan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Bapa kami di surga. Inilah kami syukur kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik para pendengar setia renungan harian dimanapun berada, demikianlah renungan harian yang kami lakukan di saat ini. Kiranya itu menjadi berkat untuk kita semua. Selamat malam, shalom.